Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali malam ini untuk melanjutkan kita belajar lagi, kita membaca lagi sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah membicarakan tentang dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Untuk malam ini kita akan masuk kepada dakwah berikutnya, fase berikutnya. Fase dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Yang ini tentu saja akan mendapatkan banyak kendala-kendala ataupun tantangan-tantangan yang cukup serius. Dakwah jahriyah ini tentu saja tidak langsung kemudian membuka sebuah pengumuman secara luas, tapi kita memahami bahwa secara bertahap, secara pelan-pelan juga dilakukan. Tentu saja yang paling pertama adalah bagaimana merangkul, bagaimana Nabi Muhammad mengajak kerabat terdekat untuk masuk dalam barisan, karena ini nanti akan memperkuat dakwah-dakwah berikutnya. Sebenarnya dakwah secara diam-diam, dakwah sirriyah dari mulut ke mulut sudah mulai menyebar, sudah mulai didengarkan oleh masyarakat-masyarakat yang lain, walau hanya sebatas desas-desus, kabar angin dan lain-lainnya. Tapi orang tidak begitu peduli karena mungkin menganggap itu angin lalu saja, sebuah kabar yang mungkin nanti juga hilang, mungkin begitu yang dipikirkan. Tapi ketika kemudian Nabi mendapatkan sebuah wahyu, terutama pada ayat As-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini sudah menjadi sebuah perintah untuk mengabarkan secara terbuka, secara terang-terangan. Sebelumnya ayat ini sebenarnya ada beberapa kisah tentang Nabi Musa, tentang dakwah Nabi Musa sebagai sebuah pelajaran untuk melangkah ke dakwah berikutnya, tapi juga terus waspada dan hati-hati dalam melakukannya. Ini dilakukan hingga nanti ada masa hijrah. Jadi sebelum hijrah, dakwah ini terus dilakukan. Nah, tentu saja mengambil pelajaran dari sejarah Nabi Musa, Nabi Muhammad kemudian mempelajari tentang adanya berbagai pendustaan, tekanan, itu akan dihadapi. Kenapa ini diceritakan? Biar lebih siap menghadapinya nanti. Dan tentu saja juga pasti akan mendapatkan sebuah munculnya tantangan-tantangan yang krusial, tantangan yang sangat berat, terutama pasti ada yang para pendusta Nabi. Jadi kalau dalam lingkaran pertama itu lingkaran keluarga inti, kemudian pada jahriyah ini sudah mulai masuk ke lingkaran kerabat terdekat, agak meluas. Jadi Nabi sebenarnya cukup berat
gampang juga ketika harus memulai mengabarkan atau menyampaikan dakwah kepada paman-paman beliau, karena semua pamannya tidak merata. Ada yang benar-benar mendukung seperti hanya Abu Thalib, tapi juga ada yang benar-benar menentang juga seperti Abu Lahab, karena mereka pasti berbeda dalam menyikapi ataupun memperlakukan Nabi Muhammad. Akan tetapi ke dalam kegampangan ataupun ragu-ragu itu, tentu saja malaikat Jibril terus memberikan motivasi agar Nabi tetap berani, tetap mendapatkan motivasi yang kuat, karena ini sudah perintah Allah, jangan takut, tetap harus dijalankan. Akhirnya kemudian agar tidak terjadi perdebatan yang krusial face to face, akhirnya Nabi Muhammad memiliki inisiatif untuk mengundang para paman-pamannya itu, kerabat-kerabat terdekatnya itu, dalam makan sebuah sajian makan keluarga besar, dalam arti kayak seperti hanya halal bihalal gitu. Jadi mengundang mereka untuk makan bersama. Siapa yang ditugasi itu? Siapa yang ditugasi untuk mengumpulkan itu? Meskipun masih kecil, dalam usia 13 tahun, Ali bin Abi Thalib diberikan kewenangan oleh Nabi untuk menyelenggarakan itu, untuk mengadakan itu, atau dalam bahasa sekarang IO untuk mengadakan acara makan-makan bersama, makan besar keluarga utama, keluarga terdekat. Tentu saja sangat sederhana sekali, makanan dan minum secukupnya. Kira-kira ada berjumlah 40 orang untuk diundang dalam sajian makan bersama ini. Ini artinya meskipun itu dilakukan secara terbuka, tapi tentu harus dilakukan dengan cara terhormat. Dengan mengundang ini artinya kita menghormati paman-paman Nabi. Nabi menghormati sekali, memberikan penghormatan kepada paman-pamannya dalam sebuah sajian makan, agar nanti Nabi ketika menjelaskan itu sangat elegan. Dan sajian makan ini juga sebagai media berdakwah yang terhormat. Karena apa? Karena bangsa Arab itu senang sekali kalau dipanggil kumpul-kumpul, apalagi makanannya itu bersama-sama. Tradisinya seperti itu, berkumpul-kumpul makan, itu termasuk tradisi dari bangsa Quraisy. Ditugaskannya Ali juga sangat bermanfaat sekali, karena itu artinya seorang pemuda, seorang anak muda yang memiliki kemampuan dan kepolosan itu sangat bagus sekali untuk mengorganizer semuanya itu, dan itu sangat penting sekali. Jadi ini adalah juga pengabdian Nabi kepada Ali. Ini juga salah satu dari kelebihan Nabi untuk menghormati, dan sajian makan yang cukup besar, dan itu sangat menghormati para pamannya. Nah, untuk tahap pertama, Nabi mengundang Bani Hashim dan Bani Muthalib dalam lingkup yang sangat dekat, karena Bani Muthalib ini berarti kan satu keluarga sekakek, dan kemudian ada juga keluarga sebuyut Bani Hashim. Dan itu tentu saja ada paman-paman beliau, ya sekitar jumlahnya antara 40 sampai 45 orang. Tentu saja yang paling vokal adalah pamannya yang terkenal, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab sangat vokal sekali, sampai Abu Lahab juga berbicara
berbicara sangat lantang sekali dan sedikit agak keras lah istilahnya. Dia mengatakan bahwa mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu sikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengerjakan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan ban bapakmu. Jika kamu tetap bertahan urusan ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat orang pun dan bani bapaknya yang berbuat macam-macam seperti yang engkau berbuat saat ini. Jadi artinya Abu Lahab sedikit menegur untuk menjaga nama baik bapakmu, seharusnya jangan bersikap seperti ini sembunyi-sembunyi. Ungkapkanlah, jangan sampai bangsa Arab yang kemudian menggeruduk ataupun menghukum. Kemudian Nabi terdiam dan tidak berbicara dalam pertemuan itu, tidak berbicara, tidak menjawab ataupun tidak melakukan debat ataupun counter terhadap ungkapan dari Abu Lahab. Karena kesabaran itu yang paling utama, karena belum ada sebuah petunjuk untuk menanggapinya. Kemudian menginjak kepada pertemuan makam atau zaman makan kedua, barulah Nabi memberikan sebuah pernyataan atau sebuah pidato singkat, dan undangannya juga sangat elegan sekali. Dalam undangan itu Nabi menyatakan dengan tegas bahwa segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Jadi kalimat syahadat itu sudah dimunculkan dalam undangan. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan merusakkan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah kalian benar-benar akan mati layaknya yang sedang tidur nyenyak, dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Jadi dalam undangan ini Nabi sudah secara tegas sekali menyatakan kalimat tauhid, kalimat syahadat, sekaligus juga menyatakan posisi beliau sebagai Rasul kepada semua orang. Dan beliau juga memberikan sebuah tawaran, kalau masuk ya nanti akan ikut dalam sebuah barisan yang ke surga, kalau tidak ya pasti akan mendapatkan balasan yang lebih parah lagi. Jadi ini menjadi dasar-dasar keimanan, dasar-dasar yang pertama kali disampaikan oleh Nabi kepada keluarga kerabatnya. Yang pertama, dasar keimanan itu adalah iman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah SWT, kemudian iman kepada Rasulullah, dan kemudian iman kepada Yaumil Akhir. Ada 3 pilar itu yang disampaikan kepada keluarganya dalam undangannya. Jadi ajakan-ajakan ini menjadi sebuah jawaban yang diberikan kepada tanggapan ataupun perkataan dari Abu Lahab sebelumnya. Kemudian ada perbedaan jawaban. Yang pertama, Abu Thalib, pamannya sendiri yang mengasuh beliau,
Beliau mengatakan, atau Abu Thalib mengatakan, kami tidak suka menolongmu menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanya segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan padamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Ini adalah jawaban dari pamannya yang paling sayang kepada Nabi Muhammad, Abu Thalib. Dia menyatakan kalau dia akan menjaga Nabi Muhammad, akan mendukung sepenuhnya, karena ini menjadi sebuah tanggung jawab ataupun kewajiban dalam perjanjian sebelumnya, perjanjian yang ditetapkan ataupun disepakati oleh semua Bani Quraisy, Bani Hashim. Itu ada perjanjiannya seperti itu untuk menjaga, melindungi siapapun yang dizolimi. Jadi kalau Nabi Muhammad dizolimi, Abu Thalib akan maju ke depan untuk melindungi dan menjaga Nabi Muhammad. Meskipun dia menyatakan tidak akan meninggalkan ajaran Abdul Muthalib, ajaran leluhurnya. Yang tentu saja juga sebenarnya sama, Hanif. Cuman kan tidak ada syariatnya akan beda. Sementara yang Abu Lahab menjawabnya dengan agak keras. Abu Lahab menjawab, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Jadi Abu Lahab dengan tegas menolaknya dan menasihati agar keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ini segera menegur ataupun menindak Nabi Muhammad sebelum bangsa Quraisy secara umum melakukannya. Tapi secara keras juga, secara membela juga Abu Thalib, paman yang sayang sama Nabi, menjawab, demi Allah, kami tetap akan melindunginya selagi kami masih hidup. Jadi Abu Lahab dan Abu Muthalib ini sepertinya ada perdebatan yang keras sekali. Abu Thalib membela Nabi dan akan melindungi dengan resiko apapun. Sementara Abu Lahab ingin segera menghentikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya Nabi juga sudah diperingatkan ataupun sudah diberikan sebuah gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan ataupun diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah berdiri ketika turun sebuah ayat yang tadi sudah saya sebutkan, dan peringatkanlah keluarga-keluarga yang terdekat. Kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad berkata, wahai sekalian orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Sedikit pun aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat menyelamatkanmu dari siksaan Allah. Wahai Syafi'i Habibi Rasulullah, aku tidak dapat menyelamatkanmu dari siksaan Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan dari hartaku. Aku tidak dapat menyelamatkanmu dari siksaan Allah. Jadi Nabi secara tegas mengingatkan kepada para keluarga dekatnya kalau beliau tidak bisa menyelamatkan kalau mereka tidak ngikutin atau tidak mengikuti agama atau pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Bahkan Nabi juga sempat menyampaikan itu lagi dengan pengingatkan lagi, dengan peringatan yang lebih tegas lagi di puncak bukit Sofa. Bahkan Nabi juga mengundang, wahai kalian manusia, berkumpullah kalian. Maka orang-orang berkumpul,
ada yang datang sendiri, dan ada pula yang diutus oleh tuannya. Jadi mereka berdatangan, ada yang ingin tahu sendiri, ada yang disuruh oleh majikan-majikannya untuk mengetahui mau apa nih Nabi Muhammad kok mengumpulkan orang-orang di Bukit Sofa. Jadi Nabi juga sekali lagi terus mengingatkan bahwa beliau tidak bisa menyelamatkan keluarganya, tidak bisa menyelamatkan Bani Hashim, Bani Abdul Thalib kalau tidak iman ataupun tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan kalau tidak mengikuti, itu akan diadab oleh Allah. Dan itu sangat pedih sekali adabnya. Tapi Abu Lahab sekali lagi dengan keras sekali dia menantang dan justru malah menegurnya. Abu Lahab berkata atau menjawab dengan keras, "Celaka engkau Muhammad. Sepanjang harimu apakah engkau memanggil kami hanya untuk ini?" Jadi mereka dipanggil hanya untuk diingatkan itu lagi. Dan Abu Lahab kesal. Dari situlah kemudian Allah memberikan wahyu kembali kepada Nabi Muhammad. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Itu adalah salah satu bunyi ayat yang langsung mengena ke Abi Lahab. Sayangnya Abu Lahab ini adalah besan dari Nabi Muhammad sendiri. Abu Lahab dan istrinya Ummul Jamil geram mengetahui turunnya surat Al-Lahab itu. Surat yang khusus untuk menegur ataupun menyatakan tentang Abu Lahab. Karena apa? Karena Utbah, putra dari Abu Lahab ini menikah dengan Ruqayyah. Dan Utaibah, anak dari Abu Lahab juga menikah dengan Ummu Kulsum, yang keduanya putri Nabi. Akhirnya dengan tegas Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya itu untuk menceraikan kedua putri Nabi itu. Tapi kemudian Ruqayyah dinikahi lagi oleh Utsman bin Affan. Sedangkan Ummu Kulsum tidak menikah sehingga usai perang Badar. Karena apa? Karena ingin mempertahankan akidahnya, mempertahankan akidah dengan kuat. Nabi juga diberikan sebuah gambaran tentang Nabi Lut, tentang sebuah sejarah ataupun pengalaman bahwa dalam kisah Nabi Lut juga tidak ada dukun keluarga besar, sehingga Nabi Lut menjadi lemah dan mengadu kepada Allah. Dan itu membuat Nabi semakin kuat, makin teguh pendiriannya. Bahkan Nabi juga mendoakan Nabi Lut agar mendapatkan rahmat dari Allah. Begitupun Allah memberikan sebuah pelajaran ataupun pengalaman Nabi Syuaib yang juga di antara keluarganya banyak memusuhinya. Jadi para nabi-nabi banyak yang juga menghadapi keluarga sebagai musuhnya. Jadi jangan menyerah dan jangan putus asa dengan tantangan-tantangan dari keluarga itu semua. Jadi intinya karakter dari fase dakwah jahriyah ini yang dimulai dengan keluarga terdekat ini, bahwa dakwah secara
bersembunyi sudah selesai, kemudian mulai menyebar menjadi dakwah secara terbuka melalui keluarga terdekat yang awal-awal. Jadi perlu ada tahap-tahapan yang terukur melalui kerabat terdekat yang secara dekat itu harus betul-betul menjadi penopang utama. Tentu saja yang secara nasab itu masih dekat dengan Nabi Muhammad atau tempat tinggalnya, karena mereka lah yang paling mengenal situasi dan kepribadian Nabi Muhammad. Kalau ini sudah terpegang, insya Allah kemudian ke depan ketika ada orang melakukan ingin tahu yang sebenarnya, pasti mereka akan menuju ataupun mencari tahu orang-orang sekitarnya dan kerabat-kerabatnya. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad ini? Siapa? Nah, ketika mereka menceritakan dengan baik, pasti mereka juga akan kemudian mengamini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi dakwah itu harus pertama kali adalah lingkungan terdekat, kepada keluarga terdekat, terhadap sahabat terdekat, lingkungan terdekat sebelum ke masyarakat yang lebih luas. Nah, kemudian pelajaran dari Nabi Lot dan Nabi Syuaib bahwa keluarga itu memiliki peran yang sangat penting sekali dalam menopang dan membela dakwah. Karena nantinya kalau keluarga ini tidak dipegang, tidak dikokohkan dulu, itu akan menjadi kendala, akan menjadi penghalang ketika dakwah yang lebih luas. Dan ini terbukti kepada Nabi Muhammad bahwa akhirnya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu beberapa pamannya atau beberapa orangnya itu betul-betul membackup dan menjaga dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan ini juga memberikan sebuah pelajaran bahwa menyampaikan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah kebaikan, itu tidak perlu membenturkan sebuah ideologi, tidak perlu berdebat, tidak perlu melakukan ujaran kebencian. Dan seorang pendakwah, seorang penyeru ajaran Islam ini juga harus cerdas, harus memiliki berbagai cara dalam menyampaikan atau memberikan dakwah terhadap lingkungannya. Dan itu dalam menginjak ke keluarga dekat ini, Nabi juga memilih kata-kata yang bagus. Jangan sampai itu menyinggung, jangan sampai itu kemudian menjadi bumerang dan lain-lainnya. Jadi jamuan makan itu disambut dengan Nabi dengan baik sekali, dan beliau juga menyampaikan dengan santun sekali, diberikan sebuah penghormatan kepada paman-pamannya dengan bahasa yang bagus dan terpilih, sehingga bagi seorang penyeru kebaikan, penyeru dakwah Islam itu harus pintar-pintar memilih bahasa yang santun, bahasa yang lemah lembut, dan tidak mengata-ngatain atau bahkan mengkafirkan. Pakailah bahasa-bahasa yang menyejukkan, merangkul, mendamaikan, dan lain-lainnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan tentu saja tidak mudah dan tidak gampang. Dakwah itu benar-benar harus tingkat demi tingkat. Dakwahnya juga dilakukan dengan secara bertahap-tahap. Karena apa? Karena tentu saja banyak kendala-kendala yang muncul. Semakin Nabi memperluas dakwahnya, itu juga akan mendapatkan tantangan ataupun serangan yang lebih besar lagi. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, karena itu adalah awal dari dakwah yang sebenarnya. Tantangan pasti ada, aral pasti ada, musuh pasti ada, penyela ataupun pengkritik pasti ada, yang tidak suka juga pasti ada, karena memang seseorang itu selalu akan ada banyak tantangan. Semakin pohon
tinggi, semakin angin bertiup sangat kencang sekali. Tapi itu tentu saja jangan sampai menyurutkan dakwah kita, jangan sampai menyurutkan keimanan kita, keislaman kita, dan amal baik kita tetap harus berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.